Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan apa-apa. Baik anak-anak, untuk hari ini sebenarnya ulangan, tetapi setelah saya isi kuesioner kemarin kok banyak yang bilang belum siap. Nah, baiklah nggak apa-apa. Hari ini saya isi dengan pembahasan tugas bilangan berpangkat yang terakhir ya, yang kemarin ya, yang masih positif. Oke, yang langsung saja ya kita bahas di nomor 1. Tolong perhatikan karena insya Allah ulangannya akan saya miripkan dengan ini ya, tapi nggak sama persis, tapi hanya saya rubah nilainya atau angka-angkanya, bilangannya saya rubah, pangkat-pangkatnya seperti itu. Jadi kalian pelajari dua materi yang sudah saya berikan dan juga pembahasan ini ya. Oke. Baik, nomor 1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. Oke. Oh ya, ini saya rubah menjadi putih bersih seperti ini biar jelas karena banyak kemarin komentar yang kata kalau hitam katanya kurang jelas. Saya backgroundnya, papannya saya ganti putih aja ya, biar umum. Oke, bagaimana cara mengerjakannya ini? Ada soal 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 5. Nah, di pembilang di sini ada 64, basisnya 64, di sini basisnya 16, di sini basisnya 4. Nah, tapi kok ini penjumlahan enggak masalah ya. Jadi kita yang pertama adalah rubah basisnya terlebih dahulu menjadi sama. Semuanya kita rubah menjadi basis yang sama. Jelas ya? Cara merubahnya gimana? Nah, 64 ini kan sebenarnya bisa pakai pohon faktor untuk menentukan perkalian bilangan prima, misalkan seperti ini. Misalkan 64 itu bisa dirubah menjadi 2. Nah, dibagi 2 dulu ya. 32 terus aja sampai ya, terkecil. 2, 16 terus menjadi 28, 24 bagi 2. 2 boleh. Tapi di sini ada 4. Kalian bisa lihat 4 itu juga kelipatan 64 juga kelipatan 4, 16 juga kelipatan 4 boleh. Dibagi menjadi 4 juga boleh sebenarnya. Oke, 64 misalkan bagi 4 itu 16, bagi 4 ya 4. Jadi ini menjadi berapa kalau menjadi basisnya 2? Betul, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 2 pangkat 6. Kemudian yang 64 kalau basisnya 4 itu menjadi 4 pangkat 3. Ya, jelas ya. Nah, kalau kalian sudah mahir ini tidak perlu kalian pakai pohon faktor 64 langsung aja. 64 itu saya tahu 64 itu 4 pangkat 3 ya, langsung aja nggak apa-apa ya. Kita rubah 64-nya ini berubah menjadi 4 pangkat 3. Pakai basis 2 juga nggak masalah sebenarnya. Kalau 16 itu 4 pangkat berapa? Betul. Oh maaf, ini 2-nya masih ada. 4 pangkat 2, ini pangkat 3 per 4 pangkat 5. Nah, seperti itu. Nah, ingat ini tuh bentuk A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, atau A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Bebas ya, menjadi A pangkat P dikali Q. Nah, pangkatnya tinggal dikalikan saja, sehingga menjadi 4 pangkat 3 dikali 2 ditambah 4 pangkat 2 dikali 3. Yang bawah tetap per 4 pangkat 5. Oke. Lanjut. Ini 3 pangkat 3 kali 2, 6. Betul. Jadi 4 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 6 per 4 pangkat 5. Nah, ini anak-anak, 4 pangkat 6 tambah 4 pangkat 6 itu tidak boleh menjadi 4 pangkat 12. Karena ini di sini penjumlahan, bukan perkalian. Tidak boleh juga menjadi 8 pangkat 6. Ya. Jadi gimana? Kita ingat, ini ada dua cara misalkan ya. Cara yang pertama, dari sini. Cara yang pertama misalkan saya rubah menjadi gini. Kalau ingat ya, kalau misalkan A ditambah B per C itu kan sama saja dengan
sama saja dengan A per C ditambah B per C gitu kan. Setengah ditambah, misalkan 1 per 2 ditambah 2 per 2 itu kan menjadi 3 per 2 ya. Ini kita pecah menjadi ini, sehingga menjadi ini menjadi 4 per 6, pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 6 per 4 pangkat 5. Boleh. Nah ini, A pangkat B per A pangkat C. Basisnya sudah sama, sehingga tinggal pangkatnya dikurangkan. Betul. 4 pangkat 6 dikurangi 5. Ingat sifat-sifatnya ya. Ditambah 4 pangkat 6 dikurangi 5, sehingga menjadi 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 1. 4 tambah 4 tambah 1 berapa? 4. 4 tambah 4, 8. Betul. Nah, ini cara pertama. Cara kedua gimana, Pak? Oh, ini boleh aja. Ingat, ini kan sama persis ya. Boleh saja misalkan seperti A ditambah A, itu kan menjadi 2A. Berarti kalau 4 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 6 menjadi 2 4 pangkat 6. 2 atau 2 dikali 4 pangkat 6 per 4 pangkat 5. Sehingga menjadi, nah, tetap ya, 4 pangkat 6 dikurangi 5 gitu, sehingga menjadi 2 dikali 4 pangkat 1 sama dengan 8 ya. Udah ya. Oke, lanjut nomor 2. Oh maaf, nomor 3 maksud saya ya. Nomor 3 ini bentuk ini ada A pangkat bilang basis dipangkatkan dikali basis yang lain dipangkatkan lagi. Ini intinya pangkat dikalikan ya. Oke, misalkan seperti ini. X pangkat n-1 dikali 3 dikali y pangkat n dikali 3. Kalau bawah tidak ada masalah ya. Per x pangkat 2n y pangkat 6 ditambah ditambah n. Nah, sama dengan ini kan mudah ya, tinggal dikalikan ini kali ini kali ini gitu ya. Sehingga menjadi x pangkat 3n dikurangi 3 dikali y pangkat n kali 3 ya 3n per x pangkat 2n dikali y pangkat 6 ditambah n. Nah, ini basisnya sudah sama, x dengan x, y dengan y, boleh. Karena kita rubah menjadi bentuk ini, x pangkat A dikali y pangkat B, maka yang di bawah ini kita naikkan ke atas. Atau dengan sifat yang, sifat ini ya, sifat A pangkat B per A pangkat C menjadi A pangkat B dikurangi C. Pakai sifat ini boleh. Di sini X sebagai A, ya ini ya. X ini sebagai basisnya ini, pangkatnya ini 3n-3 itu sebagai B. Sehingga menjadi X pangkat 3n dikurangi 3 dikurangi 2n. Nah, untuk Y sama juga, Y pangkat 3n. Nah, untuk Y ini harus hati-hati. Kalian saya sarankan memakai kurung ya. Dikurangi dalam kurung 6 ditambah n. Ini sangat membantu bantuan kurung ini. Biar hasilnya menjadi lebih hati-hati dan betul. Oke, ini menjadi, nah yang satu suku atau kita langsung saja atau dekatkan bisa saja. Misalkan kalau didekatkan dulu berarti menjadi x pangkat 3n dikurangi, maksudnya didekatkan yang sejenis sukunya, dikurangi 3, nah ini y 3n dikurangi n, berarti ini kurangi n dikurangi 6. Nah kalau tadi misalkan nggak dikurungi, ini nanti plus ini, jadi misalkan 3n dikurangi 6 ditambah n, nah nanti bahaya ini jadi plus itu bahaya. Oke, sehingga hasilnya x pangkat 3n dikurangi 2n, betul, 3 dikurangi 2, 1. N dikurangi 3 dikali
Y pangkat 3N dikurangi N, 2N. Betul, 2N min 6. Sudah, ini kita sudah memperoleh bentuk X pangkat A, Y pangkat B. Sehingga A-nya adalah ini. N dikurangi 3 itu menjadi A, 2N dikurangi 6 menjadi B. Sehingga nilai dari B per A ini ya, ini sebagai A, ini sebagai B. Sehingga B per A sama dengan 2N dikurangi 6 per N dikurangi 3. Gitu. Jelas ya? Kalau misalkan disederhanakan lagi, ini bisa. Ini kita bagi semua menjadi dengan 2 ya. 2N bagi 2, pembaginya ditaruh di luar. 2N bagi 2 itu adalah N, min 6 bagi 2 adalah min 3. Oke, per N min 3. Ini, saya kurungi. Nah, ini sama kan? Boleh dicoret. Sehingga hasilnya adalah 2. Jelas ya? Kalau kurang jelas bisa langsung tanya ya. Lanjut. Wah, ini sederhana sekali ya. Ini hanya cukup menggunakan dua sifat. Dua sifat ya, dua sifat perpangkatan. Kalau ini tetap, ini menjadi sama dengan Y pangkat 3 dikali, ingat ini juga harus dipangkatkan. 3 pangkat 2 adalah 9 Y pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 9 Y pangkat 3 ditambah 2 atau 9 Y pangkat 5. Ya, sangat sederhana. Nah, nggak boleh ada yang salah ini ya. Oke. C. 4C ini juga sama ya, nggak jauh beda dengan yang tadi. Oke, 4C sama dengan T pangkat 4. Langsung ya. T pangkat 4 dari mana ya? T pangkat ini kan pangkat 1, ini 4. 1 kali 4 ya 4. Terus N pangkat 12. 12 dari mana? 3 dikali 4. Dikali 4 T pangkat 3. Ya mudah ya. 4-nya di depan, taruh depan sendiri. T pangkat 4 dengan T pangkat 3 ya tulis dulu aja lah. Tambah 3 N pangkat 12. Hasilnya menjadi 4T pangkat 7 N pangkat 12. Ya, sederhana kan? Lanjut. Nah, 15A ini persamaan ya. Mencari nilai N dari masing-masing soal. Nih, ini ciri-cirinya mudah kok. Kalau bilangannya ganjil itu biasanya 3 pangkat. Kalau bilangannya genap itu biasanya 2 pangkat. Nah, 243 kita gunakan pohon faktor. Kalau misalkan kalian sudah tahu, Pak 243 itu 3 pangkat sekian ya, tidak masalah, tidak memerlukan pohon faktor. Kalau belum tahu, biar lebih cepat gunakanlah pohon faktor. 243 itu dibagi 3 hasilnya 81, dibagi 3 lagi hasilnya adalah 27, bagi 3 lagi hasilnya 9, bagi 3 lagi hasilnya 3. Jadi 243 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 3 pangkat 5. Sehingga soal yang A itu menjadi 3 pangkat N sama dengan 243 saya rubah menjadi 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. Dengan seperti ini basisnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga N untuk nomor 15A adalah 5. Ya, mudah sekali ya. Ini juga berlaku untuk B, C, dan D. Ya, kita yang B 16 ini kan kalau sudah tahu 16 itu 2 pangkat berapa? Ayo. Betul, 12, 16 ya. 16 itu adalah 2 pangkat 4, betul ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke. Sehingga soal ini menjadi 2 pangkat N plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Lah, Pak, ini kok di bawah?
Nah, kita naikkan. Gimana kemarin? Pakai sifat apa? Nah, yang sifat ini ya, A pangkat B sama dengan A pangkat, betul, negatif B. Sehingga bentuk soal ini menjadi 2 pangkat N ditambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, ini basisnya sudah sama ya, ini 1. Basisnya sudah sama, sehingga pangkatnya ini kita samakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga bentuknya tinggal ada, misalkan biar nggak bingung boleh dicoret lah ya, karena sudah sama basisnya. Sehingga menjadi N ditambah 1 sama dengan negatif 4. N sama dengan negatif 4 betul, dikurangi 1. N sama dengan negatif 5. Kalau ada kesalahan saya bisa dikoreksi ya. WA atau komen nggak masalah. Nah, oke. Jelas ya? Ini kenapa negatif 1? Nah, ini sebenarnya pindah ruas itu udah ada dalam matematika ya. Yang ada ini ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan juga dikurangi 1. Tapi biar cepat, ini karena plus, sebentar saya ganti warna. Karena plus, maka ini ya, ini pindah ke kanan menjadi negatif. Seperti itu anak-anak ya. Lanjut yang nomor 15. 15C sama atau hampir mirip dengan nomor 15A ya. Nih. Nah, ini negatif 2 di sini 4. Basisnya di sini 2, di sini 4 ya. Jadi 4 ini adalah 2 pangkat. Betul, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 2. Ini dalam kurung, saya dalam kurung, N sama dengan negatif 2 pangkat 0. Ini sesuai aturan. Jadi 2 pangkat 2N sama dengan negatif 2 pangkat 0. Sehingga gimana ini? Ayo. Ini kok di sini basisnya ini positif, di sini negatif. Gimana? Tidak masalah ya. Ini sebenarnya 2 pangkat 2N ini berapapun pangkatnya ini adalah hasilnya ini adalah 1 sebenarnya ya. 1. Gitu kan? 2 pangkat 0, 5 pangkat 0 itu juga 1. Sehingga N-nya sebenarnya di sini adalah juga 0. Biar pangkatnya ini menjadi 0. Sehingga ini meskipun hilang positif, negatif posisinya nggak pengaruh ya, karena itu pangkatnya 0. Sehingga menjadi 2 pangkat N sama dengan 0. N, maaf, bukan 2 pangkat N ya, maksud saya 2N. 2N sama dengan 0, N sama dengan juga 0. Oke? Pertanyaan bisa japri ya. Oke, soal yang terakhir. Nomor 15D. 48 bagi 3 sama dengan N pangkat 4. Mudah ya. 48 bagi 3 kan bisa ya. Berapa? Betul, 16. 16 sama dengan N pangkat 4. Nah, N-nya berapa? Sebenarnya 16 itu, kalau saya tahu Pak, 16 itu 2 pangkat 4. Berarti N-nya 2 gitu aja ya. Kalau pakai pohon faktor tadi ya pakai pohon faktor. Misalkan 16, 2, ini 8, 2, 4, ini 2, 2, 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 sama dengan N pangkat 4. Jadi N sama dengan 2. Baiklah anak-anak, pembahasannya sudah selesai. Kalian nanti harus belajar materi ini untuk ulangan pekan depan. Insya Allah ulangannya saya buat mengisi Google Form pilihan ganda, jadi ya pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Nanti bisa ada yang pilihan ganda, ada yang jawaban singkat. Insya Allah maksimal nanti saya beri 10 soal, kalian pelajari yang sudah saya berikan materinya ya. Terima kasih anak-anak atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.